Kalian hobi motoran tapi pas bagian bayar pajak suka bikin pusing? Tenang aja, karena sekarang ada BJB T-Samsat. Lewat BJB T-Samsat, kamu bisa nabung untuk bayar pajak kendaraan. Dan berikut untuk cara-caranya. Pertama, buka aplikasi Digibank BJB, lalu pilih menu bayar, masuk ke bagian pajak dan retribusi, lalu selanjutnya pilih T-Samsat, klik tombol registrasi T-Samsat, kemudian baca syarat dan ketentuannya dan klik setuju. Selanjutnya lengkapi data lalu masukkan PIN Digibank BJB dan tinggal klik OK. Jadi yuk tunggu apa lagi, bayar pajak kendaraan bermotor lewat BJB T-Samsat sekarang. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Iya. Kasih, Pak. Waduh, iya tadi namanya siapa? Ustadz siapa ini teh? Muhammad Sadudin Muhammad Sadudin. dipanggil. Guru, status gurunya di MI-nya sebagai guru apa? Saya guru Honorer. tugas tambahan kepala sekolah lah Pak. Bukan, statusnya bukan ASN. Guru honorer. ASN. Sanes. Bukan non ASN ya. Non ASN. Non ASN. Hai. Non ASN ya. Sudah berapa lama ngajar di MI apa namanya? DP Al-Ghazali Pak. MI Al-Ghazali. Punya yayasan siapa itu? Dulu dari almarhum Pak. Almarhum siapa? Bapak saya. Siapa? Pak Haji Engkom Komarudin. Oh, Engkom Komarudin. Kemudian kelas 1 MI itu sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Muridnya banyak. 172 Pak. Semuanya. Berarti Berarti 172, jadi satu kelasnya kurang lebih sekitar 30. Semohon Pak. Ada yang 28, ada yang 24. Ada 20. Ada 20. Kemudian Bapak ngajar bidang studi apa? Jadi saya karena ngambil di sisi kepala sekolah, saya lebih kepada karakter Pak. Jadi saya di upacara, terus pembiasaan pagi, Jumatan. Jadi karena itu sama guru-guru gitu Pak. Gitu. Jadi sejenis bimbingan konseling. Seling lah gitu. Oke. Bentukan karakter, catur jiwa Pak saya konsepnya. Catur jiwa hartina. Jujur, daekan lo bapak nggak bisa, teu gengsian. Catur teh hartina opat. Opat. Jiwa, Ya, supaya jiwa, rasa. hate, si diri urang, roh. Pancawaluya. cager bager bener, pinter. Jadi Bapak ngajar di situ. Nah, kemudian udah beristri. Udah Pak, Satu. baru satu Pak. Sok Ustadz nomor satu sama Hiji, Pak. Hiji. Nah, kemudian Anak 5. Oh, sudah punya anak. 5 5. Anaknya paling besar di Gontor Pak. nyantri di Gontor. Tiga, yang kedua di Gontor Padang, yang ketiga di Mantingan, yang keempat kelima sama saya di Madur Pak. Di Madur. Nah, kemudian gimana ceritanya Bapak bisa diponis 5 bulan penjara? Ya, ini kan tahun yang lalu. Jadi tahun yang Tepatnya lalu. bulan apa? Pas Idul Adha. Idul Adha itu saya pulang ke Garut Pak. Baru saya pulang ke Garut, rumah dikunci. Nah pas pulang ada curiga nih. Oh, rumahnya di Garut. Enggak, rumah orang mertua. Oh, jadi pulanglah ke mertua ke Garut. Terus kemudian Saya pulang malam, ngantuk, cuman curiga ini pintu rumah terbuka. rumah yang mertua. Bukan rumah saya. Oh, rumah yang di di rumah yang di sini. Separain, Madur. Oh, setelah pulang dari Garut pulang lagi ke Madur. Nah, Malam-malam. Ya. Jadi sehari setelah Idul Adha. Enggak, Senin malam langsung PP. Oh, PP. Jadi paginya sholat Idul Adha di sana, kurbanan di sana, malamnya balik lagi ke Madur. Ketika datang ke rumahnya dalam keadaan Curiga, aduh pintu terbuka. Pintunya terbuka. Cuman Terus? karena ngantuk, saya tidur lah. Terus Pas Selasa, saya kan dari sekian tahun baru punya rumah Pak. Mau nyari martil Pak, nyari palu martil. buat apa martil? Buat numbuk-numbuk tanah. Karena rumah baru. Belum berlantai. Udah berlantai kan selesai lah. Candi keramik. Oke, terus karena saya kan rencana hari Kamis mau saman lah pentas Kamones Pak. Di sekolah di MI. sekolah hari Kamisnya. Jadi beberes lah. Pas Selasa itu
nyari-nyari martil tidak ada. Dikuriling, disegin, Habib disimpan di dia kan gitu. Nah, curiga karena malam ini ada yang terbuka. Ini barang yakin saya itu ada di sana. Maka pas pulang si Mang lah asaran. Sisir Mang di belakang, pintu dirapat-rapatin lagi, teras itu apa halaman. Nah, pas di sana menemukan air parfum, air gaji, patlot. Iya budak, itu iya barang anu di dalam rumah saya. Iya budak, iya. Tapi martilnya nggak ada. Nggak ada. Tapi patlot, parfum, ragaji ada tertinggal. Ada tertinggal ceceran. Wah, berarti bener ada yang masuk rumah. Itu menjadi petunjuk. Oke, setelah itu feeling. Wah, kan ada murid saya yang sering begitulah, Pak. Sering apa? Ya, ambil lah. Oh, suka nyuri. Dan di masyarakat juga terkenal lah kan gitu Culamita. Panjang lengan. Nah, terus saya panggil. Lalu saya nulis. Dagestek ya dengan gaya saya lah gimana menginterogasinya. Terus saya nulisin naon wae sabaraha ka mana kan gitu ya. Dia nulisin apa aja yang dibawanya. Dia ngaku di video sama saya. Di video sama saya dia ngaku. Orang ngaku apa aja yang dibawanya sampai uang dia nulisnya 2 juta. Oke, cek saya teh. Pak Guru boga duit 2 juta. Ente kan istri saya langsung keluar dari rumah itu. Dia dompetnya Buya ya hilang nggak ada. Oh Buya, nyebut saya Buya. Oh Buya, Buya. Oh ampun Buya kelengitan dompetnya Martil. Iya, ditanyakan lah, tanyain. Ya akhirnya kan yang aku kemana-kemana sampai dibagikan ke 13 orang di tataan, Pak. Oh, jadi teman-temannya dibagi. Nah, akhirnya sok panggil, nu penting mah asal jujur. Saha wae juk balikeun heula. Ieu duit budak urang kan gitu. Karunya saya kan gitu menang anu hadiah, anu THR digunduk-gunduk gitu, Pak. Oh, uang itu adalah uang sekolah? Bukan. Terus? Karena kan rumah saya teh berdampingan dengan sekolah, Pak, nempel. Bukan. Kan itu uang 2 juta uang istri. Uang istri, ngakunya si Aldi itu. Bukan. Artinya kan Bapak bilang itu kan yang 2 juta uang istri. Iya, terus kemudian apa kaitannya dengan bahasa Bapak yang barusan kan ini teh aya uang tabungan, aya uang ini? Iya, dari tabungan anak-anak, Pak. Jadi anak-anak saya kalau punya lebih dapat hadiah ditabungin sama ibunya. Oh berarti kan kalau begitu uang anak-anak dong. Uang anak-anak. Bukan uang istri. Bukan. Itu yang 2 juta tuh uang titipan anak-anak yang disimpan di dompet. Ya. Kenapa uang titipan disimpan di dompet nggak di tabungan? Di istri. Kenapa disimpan di dompet, disimpan tabungan gitu di bank? Uangnya bubuk atau Pak uang 100.000, 50.000 jauh tempat. Oke. Terus? Nah, terus ada teh kas Hawaii dibagi ke nana sehinggalah terkumpul sampai jam 8:30 jam 9 malam terkumpul sekitar 13 orang dibagi-bagi cari orangnya sampai berkumpul lah orang-orang semua mengambil apa, bahkan ketika itu yang ngambil itu bukan hanya itu sorban, ada gaji dan lain sebagainya sehingga uangnya terkumpul berapa lah hampir 2 juta. Terus ternyata yang dibagikinnya itu yang terkumpul uangnya, uang yang terambil yang dibagikan tuh hampir 4 juta. 4 juta itu uang siapa aja yang 4 juta? Iya, yang uang anak saya yang dicuri oleh si yang 2 orang ini. Pada malam itu juga? Pada hari yang berbeda? Hari itu Pak, hari Selasa. Pada hari Selasa waktu ditinggal itu? Jadi waktu ditinggal itu Bapak kehilangan uang hampir 4 juta? Hampir 4 juta. Yaitu uang yang di dompet istri dan anak? Dan anak. Terus? Ditulisir sama orang tuanya sama akuna. Ada berbagian sebagian kan itu nih. Nah, saya kan penting mah jujur. Nah, terus besok sebagian baru dikembaliin. Besok tinggal cari martilnya. Oh, jadi uang sudah mulai dibalikin. Balikin. Terus besok cari martil. Terus nah, pas hari Rabunya, nah pas nyari martil itu kita kan suka ada sholat duha pembiasaan dulu Pak, saat 8. Nah, ada 2 orang yang enggak sekolah. Panggil kita ieu kumaha ieu urusan martil teh tanggung jawab kan itu. Ai uang mah nu penting mah jujur iraha we mayarna keun we teuing. Nu penting besok cari martil. Karena kan orang tuh malam-malam ku saya geus dikurulingan sehari teu pernah kan gitu ya. Kenapa saya martil barudak? Kan tulisan anak-anak. Jadi sekarang martilnya akhirnya ditemukan di mana? Tidak ditemukan. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, terus kemudian martil tidak ditemukan. Kalau ngepret itu gimana ceritanya? Jadi ngepret itu kan ketika Rabu nih Pak. Jadi pas Selasa kehilangan. Kehilangan. Rabu dikumpulkan. Dari malam malam dikumpulkan.
Rabu pagi hanya 2 orang Pak, karena kan malam itu kan di video oleh anak saya. Jadi yang masuk siapa aja. Nah, yang masuk ada 2 orang, penunggu pintu 1 orang. Oke, 3 orang. Di video itu Pak. Nah, terus pas saya kenapa nampar pas pagi-pagi, ayo diku 2 orang nih asalna. Nah, kata 2 orang itu, Pak siapin geng lu. Dipanggil lah anak yang pakai baju olahraga. Karena dia kan mau latihan saman Pak, mau tampil. Nah dipanggil, nah saya tanya, ya udah mau jujur mah mau dikukumah aku saya ge sok dikabelah manakeun kan main ngaku iya kan ngaku Pak pakai mekprek pakai naon kan gitu anak-anak pakai mekprek teh apa? Mekprek teh pakai numbuk pakai numbuk apa sauran gitu Pak, martilnya ya numbuk di jadi kan belum selesai rumahnya. Itu alasan anak-anak. Nah, ya gitu kan. Jadi disimpan di mana kan gitu nih. Sok lamun jujur mah mau dikumakeun dijual ka saha ka mana ieu batur kan gitu Pak. Nah, terus anak-anak tuh silih tuduh. Teuing da ku. Ane di dieu kan urang nyengan di dia. Pokoknya apa berbelit-belit lah Pak. Nah, udah gitu, ayo orang masuk ke rumah. Di mana ditunjukkeun. Nah, pas ditunjukkeun ya da mujur mah saya nanya teh jujur. Tanggung jawab pas saya ingat anak saya yang perempuan, dia malam-malam nangis, Buya kita teh can kaitu kieu ceng-celengan aya menang meuli ti Purwo pleret 80.000 can duitna cenah gitu ya. Nah ya anak saya oke duit ceng-celengan age teu ka itu kan dihitung oleh orang tuanya. Nah Pak piage duit sakitu kepret lah ku saya didinya. Pirage duit sakitu. Jadi yang ngepret itu karena ada kalimat pirage duit sakitu. Anu dikepret budak. Anu nyebutkeun pirage duit sakitu budak. Umur berapa? Anak itu ketika itu ada yang 10 yang 12. Yang dikepret berapa orang? 3 anak. 3 anak, 3-3-nya. Yang usianya masih remaja. Enggak umur lah. Iya masih SD. Karena 10 sampai 12 ya. Ya udah masih di bawah, masih anak-anak. Dikepret 3-3-nya. Setelah dikepret 3-3-nya orang tuanya tidak nerima. Nah, saya kan tahu kan ngaku ka mana martil. Nah, mereka tuh ngaku. Oh, setelah dikepret dibawa. Ku kasih Leo Madur siapa karena tahap 2 dibawa ke tahap 2. Oh, kabi kabayak. Oh, disimpan Pak. Jadi martilnya disumputkeun ke jalan. Diambil. Besok cari. Saya tunggu sampai jam 11. Ketemu? Enggak balik lagi si anak itu. Oh, anaknya tidak balik lagi. Tadinya ketika jam 11 datang, saya mau panggil orang tuanya. Oh, setelah dikepret. Nah, dikepret tuh. Kemudian anak itu akhirnya apa orang tidak tuanya? balik lagi. Akhirnya nah, pas saya nunggu meureun Kamis si Buna datang ya. Nah, saya omongin nih, saya udah ngepret ABCD. Terus hari itu datang. Saya juga sama ketika Kamis teh menyampaikan bahwa di akhir tahun saya suka apa ya? Maaf kalau seandainya selama pendidikan saya nyentak, ngajewer, da bukan udah jeung rasa gitu ngajar teh gitu, tetapi da budak salat celing cingcat kan gitu, nu kasiangannya lompat sebagainya gitu, Pak. Nah, terus kemudian setelah ngepret itu gimana caranya Bapak bisa jadi mendapat vonis? Bapak dilaporkan? Dilaporkan oleh lapor. Ya, pelapornya siapa? Bu Hidayanti. Bu Hidayanti itu siapa? Orang tuanya Hafiz. Yang dikepret. Oke. 3-3-nya melaporkan nggak? Kan 3 orang. Kalau yang saya tahu mereka itu melaporkan. 3-3-nya. Di Polsek. Di Polres Bandung. Bandung. Kemudian Bapak mengikuti pemeriksaan. Kemudian di pemeriksaan itu ada visemnya. Nggak nyebutin, nanti dibuka di pengadilan. Makanya kan saya tidak tahu. Nah, cuman pas pengadilan kan di pengadilan dibuka lah oleh Bapak, kemudian Bapak yang ngikuti dakwaan di pengadilan dibuka. Visemnya diliatin? Iya, diliatin. Ada luka? Tidak ada. Tidak ada luka. Kemudian karena tidak ada luka, psikologi forensiknya 0 juga. Bapak ini kemudian divonis. Tidak pernah ditahan. Ini Pak, saya kan ada tahanan kota nih. Saya juga nggak ngerti. Nggak, selama dulu proses penyidikan nggak pernah ditahan. Nggak pernah. Kemudian sampai vonis ini juga tidak pernah ditahan. Vonisnya 5 bulan penjara, masa percobaan apa 5 bulan penjara masuk bui? 5 penjara masuk bui. Masuk bui, bukan masa percobaan. Bukan. Berarti Bapak ini nanti masuk bui. Kalau kemudian tidak melakukan restorasi justice, gitu loh. Nah, kemudian selama proses nih
berarti Bapak hampir setahun dong Iya. mengalami proses ini, Betul, masuk dari Juli. pemeriksaan, masuk pengadilan, Betul. didakwa, Betul. dituntut, Iya. diponis. Betul. Sekolahnya gimana? Ya normal-normal saja. Bapak tetap ngajar. Tetap ngajar. Tidak Anaknya juga terpengaruh. tetap sekolah. Anak sekolah masih di sekolah Bapak masih? Pindah. Oh, pindah. Yang lainnya udah SMP. Bapak masih kepala sekolah di situ Di situ. sampai hari ini. Sampai hari ini Artinya kehidupan pribadi tidak terganggu. tidak terganggu. Honor masih ada. Masih ada. Cuman Bapak saat ini yang diinginkan adalah kebebasan. Jangan sampai mendapat hukuman 5 bulan penjara. Walaupun 5 bulan pusing. Sekolah saya ngurus Anak nama Pak. anak. Dan kemudian Bapak menjadi orang yang pernah dipenjara, tidak berkelakuan baik. Gitu, Pak. Ya, jadi ya ini ya nanti Bapak akan dihubungi oleh Ketua Tim Hukum Jawa Barat Istimewa. Nanti mendampingi Bapak mempelajari, kemudian nanti kita ngajuin restoratif justice. Siap. Saya tadi udah bicara sama Pak Kajati, Siap. Kejaksaan Tinggi Jabar, Ya. untuk menyampaikan ini karena kewenangan restoratif justice adalah di Kejaksaan Tinggi Jabar. Ya. Gitu. Ingat Pak. Waduh. Saya ngimpi Pak, BG Pak. Gitu. Restoratif justice. Oleh jaksanya dituntut berapa? 3 bulan. Oh, berarti ponisnya lebih tinggi dari tuntutan. Jaksa. Ya. Oh, ponis lebih tinggi dari tuntutan jaksa ya. Ya. Cuman ini kan sudah sampai pengadilan ya masalahnya ya. Iya. Restoratif justice itu nggak tahu saya nanti sistem hukumnya. Mudah-mudahan aja karena ini Bapak banding itu bisa restoratif. Oke. Gitu. Aduh, jadi tadi gimana ceritanya sampai ke gedung sate? Nah itu dia Pak. Jadi saya teh kan begitu dapat surat Vonis. putusan ya. Dapat, Putusannya tadi. enggak hari Senin. Bapak Senin sore. kenapa tidak datang ke saya ketika dituntutan? Ya, bingung jeung kawer ya tuh Pak kan ya. Kan harusnya ketika Bapak mulai masuk ke pengadilan berkasnya bulan apa? Lupa lagi Pak. Hampir pokoknya masih. Kan saya dilantik 20 Februari. Sudah ada Bapak harusnya. Kemudian Bapak kan lihat nggak tayangan yang pencuri motor, orang yang membeli motor curian akhirnya bebas di Kejaksaan Negeri Sumedang. Iya, pernah. Bapak lihat nggak? Pernah. Itu kan sekitar 4 bulan yang lalu, Pak. 3 bulan yang lalu. Waduh, Bapak telat update sama saya. Nah, panginten Pak, ayeuna momentum we panginten Pak qadarullah kudu Oh, qadarullah. nguji keikhlasan, nguji Nguji kesabaran, keikhlasan. abi ge da Nguji kesabaran. abi ge eta teh nah ka Bapak teh da Senin dapat surat putusan. Abi teh Salasa teh ikhtiar, semoga kan ada surat tahanan kota bisa tahanan luar rutan kan gitu. Masukin. Ya, tidak bisa Pak, ABCD terangin. Lamun pasrah kumaha abi Akhirnya Bapak nyebut banding. anak. Ngemut Pak, pokoknya abi putusan banding itu jam 8 malam tadi Pak. Malam banding teh. Banding apa putusan vonis pengadilan? Ya apa? Abi nawe itu Memutuskan banding. memutuskan banding tuh. Akhirnya tadi malam banding. Banding. Artinya Bapak masih bisa melakukan pembelaan diri melalui banding. Banding. Masih punya harapan bebas. Bebas. Masih punya harapan tidak terbukti. Tuh. Gitu loh. Tuh. Masih punya harapan menjalaninya misalnya vonisnya 3 bulan penjara atau restoratif justice. Ya. Udah. Duka tingku maha pokoknya abi. Untung saya tadi keluar pas lempang. da duka tingku naon atuh Oh, rasa qadarullah. we qadarullah abi eta. Waduh, rasanya. Rasa. Pokoknya abi asa aneh we teh papendak sareng Bapak ge. Ya alhamdulillah. Gitu. Sekarang ada semangat lagi. Alhamdulillah Pak. Jadi dengan apa? Da geus kudu kieu we panginten abi teh. Oh, Eta nya. aduh, ini ustad ini. Waduh. Jadi kenapa tidak rame, tidak viral? Abi kan karunya kamu orang kali Pak. Lamun dipirakeun budakna era. Kan yang lain tuh ada tuh yang dulu pernah guru madrasah dituntut untuk mengganti motor. Pernah. Ya. Bapak kenapa nggak viral? Kok Abi- nggak pernah muncul di berita? Nah, Abi teh pandangan Abi Pak. Dulu teh kan Abi 1 tahun yang lalu bahkan Abi pernah dipermalukan oleh orang lain. Pak. Dipermalukannya bagaimana? Dipiralkan, wanted. Wajah saya dipang-pang. Kenapa Pak. diviralkan? Ya, oleh orang lain lah. Oleh? Orang yang tadi teh lah ingin saya terpuruk lah kan gitu. Kenapa mereka ingin Bapak terpuruk? Ya, Bapak punya musuh politik Ya, kan Bapak bukan politisi. Nggak tahu Pak.
pokoknya saya itu kan alhamdulillah di Madura teh semenjak 3 tahun kan saya perubahan Pak ya. Jadi yang asarnya 51 sampai 100-an. Oh, muridnya jadi banyak. Nah, terus saya kan gaya-gaya kegiatannya saya bikin gaya-gaya sekolah alam generik Pak. Oh. Jadi kan kelas sekolah alam itu identik dengan ya banyak angka lah biaya. Saya buat yang memanfaatkan sekitar, tapi kan di foto bagus jadi kayak sekolah desa rasa kota. Oh. Jadi kan nyaresep Enggak, lah. bukan banyak dibalik, sekolah kota rasa desa. Kan yang bagus itu sekolah kota rasa desa, Pak. Rasa desa itu masih bersih, masih asri, pohon-pohonnya banyak. Masih Pak itu. Ya makanya berarti rasa desa. Desa tuh mahal, Pak. Lebih Siap. mahal dari kota desa itu. Betul, Pak. Buktinya orang kota itu kalau disebut orang kaya, halaman rumahnya luas. Betul, Pak. Pohonnya banyak. Banyak. Berarti kan pengen kaya di desa dong. Betul, betul. Sekolah kan gitu Pak. Makanya Bagus lah. gitu. Jadi kenapa saya tidak melawan di awal? Karena yang saya jaga itu anak, mental anak, Pak, menutup aib anak, kan pencurian kan gitu ya. Dalam unsur pencurian ya. Tadi saya berharap udah mediasi 4 kali. Terus kemudian laporan tuh saya tuh laporan pencurian tuh bahkan sesudah tersangka. Bapak di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Balai Bandung. Oke, Kejaksaan Negeri Balai Bandung. Atas nama Siapanya? Atas nama Bapak Muhammad Sadudin. Muhammad Sadudin. Kasusnya adalah Kekerasan pada anak. kekerasan pada anak. Pitsus 777. Pitsus 777. Dan kemudian vonisnya 5 bulan penjara. Ya. Dan sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Hari Kamis yang lalu. Kemudian sekarang Bapak mengajukan banding. Semoga bandingnya bebas. Dan semoga Bapak bisa menggunakan upaya restoratif justice. Pak. Alhamdulillah. Di depan berhenti Pak, saya mau terus. Siap. Bapak pulangnya nanti anterin Om. Siap. Nanti anterin aja sama mobil tim ya. Aman Pak. Aman Pak. Amin insyaallah. Amin alhamdulillah. Siap nono Pak.